Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan alur cerita film berjudul Squid Game, di mana film ini menceritakan kumpulan orang yang berusaha mendapatkan uang dengan cara bermain game. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Cerita ini diawali oleh seorang pria bernama Song Gi-hun, di mana pria tersebut masih tinggal bersama ibunya, padahal dia sudah dewasa bahkan mempunyai seorang anak. Di hari ulang tahun anaknya, dia diingatkan ibunya dan diberi uang oleh ibunya hanya untuk sekedar membelikan ayam goreng. Tapi di sini ia malah mencuri ATM ibunya dan mengambil uangnya guna untuk berjudi di pacuan kuda. Walaupun akhirnya menang dan mendapat 4,5 juta won, ia malah bertemu dengan rentenir tempat ia meminjam uang. Alhasil, ia dikejar dan berlari menghindari mereka. Saat berlari, ia menabrak seorang wanita dan uang hadiah berjudi itu dicuri darinya. Dan ia pun berakhir dengan dipukul oleh rentenir itu sebelum akhirnya dipaksa memberikan cap jempol penjualan organ dirinya jika ia tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu yang dijanjikan berikutnya. Mengingat ini adalah hari ulang tahun anaknya, ia dengan terpaksa meminta kembali uang tips yang ia berikan kepada penjual nomor pacuan kuda untuk membelikan anaknya makan malam dan hadiah ulang tahun. Malam pun tiba dan ia makan bersama dengan anaknya. Tapi, sayang hadiah yang ia berikan untuk anaknya tidak sesuai dengan umurnya, karena hadiah yang ia dapatkan dari mesin pencapit adalah sebuah pistol pemantik. Ia pun kemudian berjanji untuk memberikan anaknya kado yang lebih baik di tahun depan. Tapi, di sini anaknya seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah acara makan malam selesai, mereka pun pulang. Tapi di sini diketahui bahwa ternyata Song Hyun dan anaknya tidak tinggal bersama, karena Song Hyun dan istrinya sudah bercerai dan anaknya pun tinggal bersama dengan ibunya. Saat ia bergegas pulang, ia bertemu dengan seorang pria yang menawarinya bermain dakji, di mana jika ia menang, ia akan mendapatkan 100.000 won, dan jika kalah, ia tidak perlu membayar 100.000 won tapi akan ditampar 1 kali. Permainan berlangsung dan ia pun akhirnya membawa pulang sejumlah uang dan muka yang lebam karena ditampar berkali-kali oleh orang tersebut. Selain itu, ia juga mendapatkan ajakan untuk bermain game, di mana ia akan mendapatkan uang yang lebih banyak dari ini, dan bahkan bisa mengubah hidupnya yang penuh dengan hutang. Akhirnya, Song Hyun pulang dan bahkan ia bisa membeli camilan di toko milik ibu temannya yang bernama Cho Sang-woo. Di rumah, ia juga memberikan uang kepada ibunya, di mana ibunya juga tidak percaya jika uang yang didapatnya dari cara yang halal. Di sini ibunya memberitahunya bahwa anaknya akan pindah ke Amerika tahun depan mengikuti pekerjaan ayah tirinya. Dan hal itu ternyata disembunyikan oleh anaknya sewaktu makan malam bersama tadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi ajakan orang tadi untuk bermain game yang mana katanya game tersebut bisa mengubah hidupnya. Song Hyun pun dijemput oleh sebuah mobil van, di mana di sana sudah ada 3 orang dalam kondisi tidur. Dan saat ia memasuki mobil tersebut, ia pun ikut tertidur karena diberi gas tidur oleh orang yang menjemputnya. Saat bangun, ia sudah berada di sebuah lokasi di mana ia bertemu dengan banyak orang, termasuk bertemu dengan seorang kakek tua yang mengikuti game ini karena mempunyai tumor di otaknya. Di sini, ia juga bertemu dengan seorang wanita yang ternyata mencopet uang hadiah pacuan kuda miliknya, yang sedang bertengkar dengan seorang pria yang terlihat kuat dan jahat. Wanita ini bernama Kang Se-byok dan pria tersebut bernama Jang Dok-su. Song Gi-hun pun datang untuk melerai dan ingin meminta kembali uang yang dicopet oleh gadis itu. Tapi, saat kejadian akan bertambah buruk, alarm berbunyi dan staf acara datang dan menjelaskan akan permainan ini. Akan ada 6 tim yang berlangsung, dan pemenangnya adalah yang berhasil melewati semua game tersebut. Di sini, peserta tidak mempercayai staf tersebut, tapi akhirnya staf tersebut membuat mereka percaya dengan membeberkan informasi hutang dari beberapa peserta. Tapi, jumlah hadiah yang didapat dari game ini masih dirahasiakan oleh para staf dan akan diberitahu setelah game pertama selesai, karena hadiah itu akan meningkat seiring berlalu tiap game. Di sini, mereka akhirnya menandatangani persetujuan bermain game dan ada 3 aturan di dalamnya. Pasal pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal kedua, pemain yang berhenti bermain akan tereliminasi. Pasal ketiga, game ini bisa dihentikan apabila mayoritas pemain setuju untuk berhenti. Akhirnya, game pertama pun dimulai, dan mereka digiring ke suatu tempat melewati ruangan penuh anak tangga, dan akhirnya sampai di lapangan. Di sini, mereka akan memainkan game yang bernama lampu merah dan lampu hijau. Game ini sangat populer di Korea,
di mana game ini mengharuskan seseorang bergerak saat penjaga mengatakan lampu hijau, dan harus berhenti saat penjaga mengatakan lampu merah. Dan mereka akan tereliminasi jika bergerak saat lampu merah. Mereka diharuskan mencapai garis finish dalam waktu 5 menit, dan jika tidak bisa mencapai dalam waktu 5 menit, mereka juga akan tereliminasi. Game pertama pun dimulai, dan saat lampu merah pertama disebutkan, ada satu orang pria di paling depan yang tertangkap dan langsung tereliminasi. Tapi di sini, yang membuat mereka kaget adalah bunyi dari sebuah senapan. Sampai di sini, mereka masih melanjutkan permainan. Dan saat satu orang pria sampai di tempat orang yang tereliminasi tersebut, ia langsung menjadi syok karena pria yang tereliminasi di depannya tadi mengeluarkan darah alias ditembak. Di sini, mereka baru sadar arti kata tereliminasi di sini yang dimaksudkan adalah kematian. Para pemain pun berlari berhamburan, dan akibatnya banyak yang mati ditembak karena melarikan diri. Di sini, Song Gi-hun gemetar dan tidak bisa bergerak. Tapi, ia dibantu oleh temannya yang bernama Do Sang-woo, yang ternyata juga berada di dalam game ini, yang menyemangatinya sehingga ia mampu bergerak lagi, dan akhirnya berusaha menyelesaikan game pertama ini. Saat mendekati akhir, ia terpeleset dan hampir tereliminasi. Tapi di sini, lagi-lagi ia dibantu oleh seorang pria yang bernama Abdul Ali, sehingga Song Gi-hun pun berhasil menyelesaikan permainan ini. Game pertama pun berakhir, dan jumlah peserta yang semula 456 orang berubah menjadi 201 orang saja. Hal ini membuat semua orang menjadi panik dan ingin berhenti bermain. Para peserta kemudian mengusulkan untuk mengaktifkan pasal nomor 3, yaitu memberhentikan game jika mayoritas pemain bersedia. Tapi sebelum voting itu dilakukan, para staf memberitahu jumlah total hadiah yang didapatkan dari game pertama tadi, yaitu sebesar 25,5 miliar won. Nilai sebesar itu didapat karena satu nyawa yang mati dihitung 100 juta won. Hal ini kemudian membuat semua orang menjadi tergiur. Dan saat voting dilakukan, beberapa orang yang sebelumnya ingin berhenti bermain malah menolak untuk berhenti bermain. Tapi karena sisa orang yang menolak lebih banyak, maka permainan pun dihentikan dan peserta dikembalikan ke tempat masing-masing. Sekembalinya ke tempat masing-masing, Song Gi-hun segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi perkataannya hanya dianggap lelucon oleh para polisi, sehingga laporannya pun diabaikan. Di sini diceritakan kehidupan para peserta yang kembali dari bermain game malah mempunyai kehidupan yang lebih buruk dan lebih rendah. Di sini diceritakan Do Sang-woo yang dikejar-kejar rentenir, Song Gi-hun yang tidak mempunyai uang untuk operasi ibunya sehingga harus mengemis ke mantan istrinya, Abdul Ali yang tidak digaji 6 bulan dan bahkan merampas uang bosnya dan mencelakainya, dan juga Sae-byok yang tidak bisa mengambil kembali adiknya di panti asuhan, serta Duk-soo yang seorang gangster dikejar oleh gangster lain. Tiba-tiba ada seorang detektif yang sebelumnya mendengar pembicaraan Song Gi-hun di kantor polisi sedang mencari kakaknya yang hilang. Saat ia menyelidiki hilangnya kakaknya, ia melihat kartu nama yang sama dengan yang dilaporkan oleh Song Gi-hun di kantor polisi. Ia pun berusaha mencari tahu dan menemui Song Gi-hun, tapi sayangnya Song Gi-hun tidak mau memberitahu apapun. Saat para peserta akhirnya memutuskan kembali, mereka dijemput di lokasi yang dijanjikan. Detektif tersebut pun membuntuti Song Gi-hun untuk mencari kakaknya. Di sini diketahui bahwa lokasi tempat permainan tersebut berada di pulau terpencil, dan untuk mencapainya mereka harus menaiki kapal terlebih dahulu. Dan untuk merahasiakan lokasi ini, maka dari itu semua peserta selalu dibius dengan gas tidur terlebih dahulu. Di sini, detektif itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal, dan di sini ia membunuh salah satu staf dan menyamar menjadi staf tersebut. Hal ini ternyata cukup berhasil mengingat para staf dilarang menunjukkan wajahnya kepada semua orang. Maka dari itu, acara ini sangat rahasia. Kembali ke peserta, karena game ini nyawa menjadi taruhannya, mereka mulai membuat kelompok. Di sini, Song Gi-hun membuat kelompok bersama dengan Do Sang-woo, Abdul Ali, dan kakek tua. Ketika malam tiba, ada seorang wanita bernama Han Min-yo pergi ke toilet. Di sini, Kang Sae-byok juga mengikutinya, karena ingin mencari tahu tentang game selanjutnya. Ia kemudian naik dari lubang ventilasi dan melihat para koki sedang mencampurkan gula ke dalam panci besar. Ketika Sae-byok menceritakan hal ini kepada Han Min-yo, Do Sang-woo mendengar hal ini dan menanyakannya kepada Kang Sae-byok. Di sini, Do Sang-woo bisa memperkirakan permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Tapi ia tidak mau memberitahu siapapun, bahkan Song Gi-hun teman terdekatnya pun tidak ia beritahu.
Kemudian, para peserta dikumpulkan untuk memilih 4 bentuk, yaitu segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Setelah mereka terkelompokkan, para staf memberitahu aturan permainan ini, yaitu dengan memotong bentuk manisan sesuai dengan bentuk kelompok mereka. Chosangwoo yang sudah menebak game ini tentu saja sudah mengantisipasi hal ini dengan memilih bentuk termudah, yaitu segitiga. Dan tentu saja diikuti oleh Kang Sae-pyeok yang merasa agak curiga kepadanya. Karena anjuran dari Chosangwoo agar mereka berpisah, Ali memilih bentuk lingkaran, sedangkan kakek tua memilih bentuk bintang, dan Song Bi-hun yang paling sial dengan bentuk payung. Game kedua pun akhirnya dimulai. Banyak peserta yang gugur dan tereliminasi karena gagal saat memotong manisan tersebut. Tapi hal ini tentu tidak jadi masalah untuk Chosangwoo dan Kang Sae-pyeok yang memilih bentuk segitiga. Ali juga berhasil membuat bentuk lingkaran. Di sini diperlihatkan Han Minyo menggunakan pematik api untuk memanaskan jaring guna mempermudah memotong manisan tersebut. Dan setelah berhasil, ia memberikan pematik tersebut kepada Jang Dok-soo karena ia berharap masuk ke dalam kelompoknya. Saat waktu mendekati akhir, Song Bi-hun menemukan sebuah ide dengan menjilati manisan tersebut agar lebih mudah terpotong. Hal ini diikuti oleh peserta lain termasuk kakek tua. Akhirnya, mereka berdua pun berhasil lolos dari game kedua ini di saat waktu hampir habis. Di akhir game kedua ini, diperlihatkan ada seorang pria yang gagal membuat bentuk yang diharapkan. Dan saat ia akan dibunuh, ia mengambil pistol milik staf dan ingin membunuh staf tersebut dan memaksanya membuka topeng. Pimpinan acara tersebut datang dan kemudian membunuh mereka berdua, mengingat para staf dilarang menunjukkan wajah. Hasil dari permainan game kedua ini, 79 dari 187 orang yang melanjutkan game ini tereliminasi. Sehingga hadiah uang sekarang adalah 34,8 miliar won. Saat makan siang, kelompok Jang Dok-soo membuat masalah, yaitu dengan mengambil jatah makan sebanyak 2 kali, dan kemudian membuat 5 orang lain tidak mendapatkan jatah makanan. Di sini diperlihatkan kekuatan Jang Dok-soo yang membunuh seorang peserta yang tidak terima kepadanya. Tapi di sini para staf seakan mengabaikannya dan malah menambahkan jumlah hadiah karena ada seseorang yang mati. Melihat kejadian ini, kelompok Song Bi-hun segera waspada. Karena ketika menjelang malam bisa terjadi keributan, yaitu saling bunuh antar kelompok untuk mengurangi persaingan di game selanjutnya. Dan ternyata hal ini disengaja oleh pimpinan para staf tersebut, karena hal ini sesuai dengan rencana mereka. Song Bi-hun yang melihat Kang Sae-pyeok teringat akan hubungan Sae-pyeok dengan Jang Dok-soo, sehingga ia mengajak Kang Sae-pyeok untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Di sini diperlihatkan ada seorang peserta yang berprofesi sebagai dokter yang dipekerjakan oleh para staf untuk melakukan operasi, dan di sana ia mendapatkan bocoran untuk permainan selanjutnya. Malam pun datang, dan pada saat lampu dimatikan, kerusuhan benar-benar terjadi dan saling bunuh terjadi di mana-mana. Kelompok Song Bi-hun berusaha saling melindungi, tetapi mereka tidak dapat menemukan kakek tua itu. Setelah dirasa cukup mengurangi jumlah peserta, pimpinan pun mengirim staf bersenjata untuk menghentikan pertempuran ini. Dan di sini kakek tua ternyata masih selamat. Di sini Jang Dok-soo terlihat terluka dan kakinya dijahit oleh seorang dokter yang ingin masuk ke kelompoknya. Karena kejadian ini, peserta yang awalnya 107 menjadi sisa 80 orang saja, dan hadiah pun meningkat menjadi 37,6 miliar won. Pagi harinya, para staf menyuruh mereka membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang. Di sini ada 80 orang tersisa, jadi akan terbagi menjadi 8 kelompok. Kelompok Jang Dok-soo segera membentuk kelompok yang beranggotakan 10 pria berbadan kekar. Dan di sini ia mengkhianati Han Minyo dan mengeluarkannya dari kelompoknya, karena ia sudah mengetahui permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya dari dokter yang kemarin malam bergabung dengan kelompoknya. Kelompok Song Bi-hun yang tidak mengetahui apapun mencari beberapa orang dan malah mendapatkan tambahan 2 orang wanita lagi. Yang pertama adalah Han Minyo yang dibuang oleh kelompok Jang Dok-soo dan seorang wanita lagi yang ditemukan oleh Kang Sae-pyeok. Setelah semua kelompok tersebut terbentuk, mereka menjelaskan aturan permainan di game ketiga ini. Dan ternyata game ketiga ini adalah permainan tarik tambang. Chosangwoo dan Song Bi-hun pun panik karena tim mereka beranggotakan seorang kakek tua dan 3 orang wanita. Game dimulai dengan kelompok Jang Dok-soo berhadapan dengan sebuah kelompok. Tim Jang Dok-soo segera memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Dan pemain yang tereliminasi akan jatuh dan mati karena permainan tarik tambang ini dimainkan di tempat yang tinggi. Dan yang tercoret alias kalah akan jatuh ke bawah karena talinya akan terpotong layaknya hukuman penggal.
Tiba giliran dari tim Song Gi-hun untuk maju. Dan saat mereka semua tampak putus asa, kakek tua yang terlihat lemah itu ternyata sangat berpengalaman dalam bermain tarik tambang di waktu muda. Di sini, ia memberikan petunjuk cara bermain tarik tambang. Yang pertama, orang yang paling depan harus yang terlihat sangat kuat. Karena dengan begitu musuh akan mengira tim ini adalah tim yang kuat dan membuat lawan menjadi ketakutan. Yang kedua, orang paling belakang adalah orang yang harus benar-benar kuat layaknya jangkar sebuah kapal. Ketiga, peletakan orang harus selang-seling kanan dan kiri, agar posisi menarik tidak saling bertubukan. Keempat, posisikan kaki kanan dan kiri sejajar, dan letakkan tali tambang di ketiak karena kekuatan tarik seseorang akan menjadi maksimal pada posisi itu. Yang terakhir dan yang terpenting, 10 detik pertama setelah pertandingan dimulai, posisikan badan seperti terlentang ke atas. Karena dengan begitu, lawan tidak akan bisa menarik atau menggeser tambang karena bebannya menjadi sangat berat. Sehingga musuh akan berpikir bahwa tim ini adalah tim yang sangat kuat. Setelah mereka kehilangan ritme, barulah kita menarik tali tambang tersebut dengan seluruh kekuatan kita. Dan cerita pun bersambung. Ingin tahu kelanjutan dari alur cerita film ini? Tunggu ya guys, kelanjutannya di video saya berikutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong segera subscribe channel ini ya guys, agar channel ini bisa terus berkembang. Oh ya guys, jangan lupa saksikan juga video alur cerita film saya yang lain, dan sampai jumpa lagi di the next video. Bye bye.